Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Yang pertama ada sumber historis wawasan Nusantara, yaitu lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut yang tadinya di antara pulau itu adalah pemisah, bukan lagi pemisah, melainkan menjadi penghubung antar pulau. Sebelum keluar deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi 1939, yaitu sebuah peraturan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut laut. Pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai, dan yang lainnya merupakan laut bebas, yang berarti kapal asing boleh masuk berlayar bebas. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar dapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan yang akhirnya melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, diakui asas negara kepulauan Indonesia itu diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua ada latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda tahun 1957 tadi sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 yang berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Wilayah tidak lagi berpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda ini, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah mulai tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat bangsa inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang, membebaskan diri dari penjajah, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.
Kemudian selanjutnya yang ketiga ada sumber politis wawasan Nusantara. Secara politis ada kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan eh, turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Adapun cita-cita nasional yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua. Yang kedua ada tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Kemudian yang ketiga ada visi nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara dalam ketetapan MPR nomor 7 MPR garis miring 2001. Kemudian ada yang disebut geopolitik, yaitu ilmu penyelenggaraan negara yang kebijakannya mengatur masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.